Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas latihan soal pretest PPG untuk guru SD yang part 1. Dalam video pembahasan kali ini, semua soal yang akan kita sampaikan di sini merupakan soal yang berbentuk pilihan ganda. Dan jumlah soal yang akan kita bahas yaitu ada 10 butir soal. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, buat Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila berkenan, Bapak Ibu bisa menuliskan komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Kita akan langsung mulai pembahasannya. Kita awali dari yang nomor 1 terlebih dahulu. Untuk soal nomor 1, kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap titik-titik. A. Tahap sensori motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional formal. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah B. Tahap praoperasional. Soal yang nomor 2, seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan, pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan titik-titik. A. Kecerdasan bahasa atau linguistik, B. Kecerdasan logika matematika atau logic mathematical, C. Kecerdasan ruang atau spasial, D. Kecerdasan gerak tubuh. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah A. Kecerdasan bahasa atau linguistik. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan titik-titik. A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal atau pretest. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah D. Tes awal atau pretest. Soal nomor 4, dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode kriterion reference. Yang bukan merupakan tahap metode kriterion reference adalah titik-titik. A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoretis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Untuk soal nomor 5, dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus titik-titik. A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah B.
menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Newman dan Logan dalam Abid Syamsuddin tahun 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah titik-titik. A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Soal yang nomor 7. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah titik-titik. A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Soal nomor 8. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain titik-titik. A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforce. D. Enrich. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah A. Tantangan internal dan eksternal. Kita lanjut ke soal nomor 9. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, artinya yaitu titik-titik. A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat reinforce, dan memperkaya enrich antar mata pelajaran. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Lanjut ke soal nomor 10. Ini merupakan soal terakhir pada part ini ya. Adapun soalnya sebagai berikut. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum titik-titik. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan
kehidupan, C. menyeluruh dan berkesinambungan, D. beragam dan terpadu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Nah, demikian tadi untuk pembahasan soal pretest PPG untuk guru SD tahun 2022. Sebelum kita akhiri videonya, buat Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila berkenan, Bapak Ibu bisa menuliskan komentar di kolom komentar. Banyak salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.